Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, kembali lagi di Talk Show Diskominfotik Provinsi Riau bersama Yolan. Nah, apa kabar Sobat Diskominfotik? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Nah, episode kali ini spesial Yolan sedang berada di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau. Nah, pastinya juga sudah ada tamu spesial nih di samping Yolan, yaitu Bapak Kepala Pelaksana Bapak Muhammad Edi Afrizal SEMH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin kita kali ini Pak akan membahas mengenai BPBD sendiri dan mengenai mungkin Kahutla juga ya Pak ya. Tapi Pak, sebelum Yolan lebih lanjut nih mengenai Kahutla, boleh tahu nggak sih Pak, apa saja sih Pak bidang-bidang yang ada di BPBD ini Pak? Ya, terima kasih. Kantor BPBD Riau ini terdiri dari 4 bidang. 4 bidang, okay. Bidang, jadi 1 sekretariat. Bidang pertama itu bidang kedaruratan dan logistik. Okay. Kemudian bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Kemudian bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, dan terakhir itu bidang data dan informasi. Nah, kita juga baru-baru ini ditambahin tupoksinya. Oh, tambah tupoksi lagi ya Pak ya? Tupoksi lagi, itu untuk pemadam kebakaran. Jadi selama ini di Provinsi Riau belum ada yang nangani pemadam kebakaran. Nah, sementara ada kewenangannya, walaupun tidak begitu besar seperti di kabupaten kota, namun ada kewenangannya, terutama terkait dengan masalah koordinasi dan pembinaan sumber daya manusianya, termasuk sarana prasarana. Jadi sesuai dengan revisi peraturan gubernur kemarin, untuk tupoksinya damkar dimasukkan ke BPBD, jadi nambah 1 ya Pak ya? Kerjaan lagi. Gitu. Tapi aman ya Pak ya, nambah 1 nggak kewalahan ya Pak ya? Mudah-mudahan. Berarti itu yang langsung berkoordinasi sama ini ya Pak ya, petugas pemadam kebakaran? Iya, pemadam kebakaran, karena putus jalurnya dari kabupaten, kota, tidak ada di provinsi, langsung ke Mendagri. Jadi untuk itu Pak Gubernur, ya kalau memang ada kewenangannya untuk di provinsi, ya silahkan dibentuk gitu. Jadi untuk sementara dititipkan di kita tupoksinya gitu. Dititipkan di BPBD ya Pak ya. Nah, sejauh mana nih Pak potensi kebakaran hutan dan lahan di Riau saat ini Pak? Ya, Riau ini dengan luas areal gambut yang cukup luas ya. Benar. Hampir sekitar 50% ya, sampai separuhnya ya udah gambut. Nah, karakter gambut ini kalau sudah masuk musim kemarau dia akan kering. Jadi kalau dia sudah kering dan sangat mudah untuk terbakar. Iya benar. Nah, apabila sudah terbakar ini akan sulit dipadamkan, karena yang terbakar itu bukan hanya di permukaan, dia termasuk di dalamnya. Sampai ke dalam ya Pak ya? Sampai ke dalam. Jadi nah, itu yang kadang-kadang membuat kita kesulitan dalam melakukan upaya pemadaman gitu. Berarti kita 50%-nya itu ya itu ya Pak ya, tanah gambut ya Pak ya? Iya. Oh, makanya di sini kalau ada 1 titik aja yang kebakaran itu langsung menyebar ke semua ya Pak ya? Ya, kalau untuk untuk luasannya berdasarkan dari data dari Kementerian LHK, itu 52% dari total lahan gambut di Sumatera itu ada di Riau, atau mencapai sekitar 5,9095 juta hektar. Juta hektar ya. Itu ada sangat di Riau. Luas ya Pak ya? 52% di Pulau Sumatera itu ada di Riau dengan lahan gambutnya. Gitu. Maka dari itu potensi kebakarannya itu besar ya Pak ya? Besar. Di Riau sendiri. Nah, apakah sudah ada nih Pak terjadi kebakaran hutan dan lahan di beberapa bulan ini Pak? Ya. Kalau ada di kawasan apa sih Pak, dan seluas apa gitu? Ya, dari bulan Januari sampai dengan kemarin tanggal 15 Juni ya, itu kita sudah terbakar berdasarkan data dari lapangan itu mencapai luasannya 481,50 hektar. Kemudian titik hotspot artinya titik panas yang terdeteksi baik melalui aplikasi kita Sipakar, Dashboard Lanjang Kuning maupun BMKG, itu ada 708 titik yang merupakan titik panas.
Nah, dari 708 titik panas ini sudah terjadi kebakaran 172 titik. 172 titik. Nah, itu tersebar di 12 kabupaten. Yang untuk saat ini data yang kita punya, Rokan Hulu yang belum ada kebakaran. Rokan Hulu ya, Pak ya? Kalau 11 kabupaten kota lainnya semua sudah ya, Pak, terjadi kebakaran. Udah ada ini kebagiannya masing-masing ya, Pak? Iya, dan terutama yang dari awal-awal di wilayah pesisir Riau, itu mulai dari Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Pulau Rupat ya, kemudian di Siak juga, kemudian di Pulau Meranti dan sampai ke Pelalawan dan Inhil itu sudah terjadi kebakaran. Nah, belakangan trennya udah karena curah hujan agak berkurang ini di daerah perbukitan Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan hari ini kita lihat juga di Rokan Hulu ada titik. Ada titik juga. Ya. Oke, berarti udah kebagian lah ya, Pak ya? Ya. Satu persatu. Oke. Nah, kalau untuk pencegahan nih, Pak, pencegahan dan penanggulangan apa sih yang dilakukan oleh BPBD sendiri, Pak? Mengingat potensi kita besar ya, Pak ya, untuk titik kebakaran ini, Pak. Kita sudah berdasarkan langkah-langkah, kita sudah mengambil beberapa langkah-langkah, dan kita Pak Gubernur juga mengambil langkah menetapkan status siaga karhutla lebih awal. Lebih awal ya, Pak, lebih awal itu berlaku dari bulan Februari kemarin sampai dengan nanti tanggal 30 November. Nah, itu salah satu upaya bagaimana kita dalam upaya pencegahan maupun penanggulangannya lebih terkoordinir dengan satu komando, yaitu sebagai dan satgasnya Pak Gubernur. Dari situ tergabung juga ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem, ada Pak Danlanut, dan seluruh unsur termasuk juga dunia usaha, akademisi, relawan, termasuk juga organisasi-organisasi kepemudaan yang terlibat di dalamnya. Ya, Pak. Termasuk media juga ada. Berarti personil untuk membantu penanganan ini bukan BPBD sendiri aja ya, Pak ya? Bukan. Ternyata banyak ini lainnya ya, Pak ya, organisasi lainnya. Nah, kita tahu bahwa perkiraan musim kemarau mau terjadi nih, Pak. Nah, sejauh mana sih, Pak, potensi kebakaran ini di saat musim kemarau ini, Pak? Nah, saya coba mengutip yang dari prediksi dari BMKG ya, Iya, boleh. Perkiraan bahwa sebagian wilayah Riau hingga Februari kita ada 2 kali musim kemarau. 2 kali. 2 kali musim kemarau. Berarti musim kemarau pertama itu sekitar bulan akhir Januari sampai Februari dan pertengahan Maret. Nah, itu berdasarkan prediksi BMKG. Nah, nanti di bulan-bulan Maret kemudian menjelang pertengahan April itu masih hujan. Masih hujan. Kemudian nanti pas pertengahan April sesuai dengan data kita dari BMKG itu sudah mulai kemarau. Kemarau lagi ya, Pak ya? Nah, itu akan berlangsung sampai dengan perkiraannya sampai bulan Oktober. Lama juga. Namun kalau menurut BMKG prediksinya puncaknya adalah di bulan Juli dan Agustus. Sebentar lagi ya, Pak ya? Sebentar lagi. Ya, bisa-bisa jadi nanti 17 Agustusan di lapangan. Di lapangan ya, Pak. Oke, berarti sekarang udah apa ya? Menetapkan status siaga juga ya, Pak ya? Siaga, ya. Lebih awal ya, Pak ya, dari sebelumnya. Ya. Oke, nah kita tahu, Pak, pada awal tahun 2023 ini, Pak, mengutip dari berita juga nih, Januari 2023 BPBD Provinsi Riau raih penghargaan oleh Gubernur ya, Pak ya. Kalau boleh tahu prestasi apa sih, Pak, yang diraih, Pak? Nah, kita mendapat penghargaan OPD yang memiliki nilai kematangan tertinggi dalam pelaporan inovatif Government Award. Wah, jadi dengan inovasi kita yang namanya SIPAKAR, Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Riau, Hutan dan Lahan Riau. Jadi ini salah satunya, ya, Pak, aplikasi yang kita ini. Jadi kita bisa memonitor di mana titik hotspot dan track juga heli waterbombing maupun patroli gitu. Dan ini kalau diklik nanti muncul foto-fotonya. Muncul ya, Pak ya. Oke, berarti di sini lengkap ya, Pak? Lengkap. Untuk informasi ada yang ya, dari Pak? Kementerian LHK, ada dari BMKG, ada dari dashboard Lancang Kuning juga. Gitu. Jadi kita banyak pakai referensi beberapa ya, Pak, ya? aplikasi sehingga kita mendapat data yang lebih akurat. Ini persiapan membuat sistem ini lama nggak, Pak, ini kemana, Pak?
Sistemnya sudah ada, tapi sudah terus ada. kita upgrade. Di-upgrade terus ya Pak ya? Terus. Okay. Tadinya awalnya cuma ada untuk monitor hotspot. Nah sekarang kita sudah bisa melihat Trackingnya. Kemudian kita sudah bisa melihat juga data dan informasi terkait dengan banjir di mana. Iya, kalau benar. pada saat terjadi bencana banjir. Ini arah angin juga ada Pak. Arah angin, ya. Oke. Nah sekarang kalau dilihat itu kan arah angin ini arah ke utara. Iya. Gitu. Kalau ke barat ya udah itu sampai ke Malaysia. Jadi kalau ada kebakaran, asapnya bisa menyampai ke Malaysia. Kayak di tahun berapa dulu ya Pak ya? Ya, 2014, sampai negara 2015. tetangga kita juga kena imbasnya ya Pak ya. Oke. Nah kita tahu bahwa sekarang juga asap juga nggak kayak dulu ya Pak ya, berkurang. Itu apakah memang kebakaran hutannya yang berkurang kah atau penanganannya yang lebih bagus gitu Pak? Iya, kita berupaya ya setiap tahun ke tahun itu bagaimana upaya penanganan. Kemudian yang paling penting itu sesuai dengan arahan Pak Presiden dan Pak Gubernur, kita titik beratnya prioritasnya kepada upaya-upaya pencegahan dan mitigasi. Bagaimana kita memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, jangan lo buka lahan dengan membakar. Benar. Kemudian Pak Gubernur juga sudah menyiapkan 12 alat berat ekskavator. Oh, yang sudah disiapkan juga ya Pak ya? Ya, di-standby-kan di UPT, PUPR. Jadi kalau masyarakat ingin membuka lahan, ya tinggal minta bantu. Dengan berkoordinasi dengan pejabat atau petugas setempat. Jadi ada 12 UPT alat-alat berat itu. Jadi disebar gitu. Berarti masyarakat sendiri sudah sudah dapat sosialisasi juga ya Pak ya untuk tidak membakar lahan. Membakar lahan ya. Kalau ingin membuka lahan nggak boleh membakar gitu ya. Itu biasanya sosialisasinya melewati apa? Apa langsung dari BPBD sendiri apa gimana Pak? Kita berkolaborasi dengan teman-teman TNI Polri juga, kemudian MPA, juga dengan Manggalakni. Nah di TNI itu ada Babinsa. Kita melalui bapak-bapak Babinsa yang berada di desa-desa, kemudian bapak-bapak Babin Kamtibmas. Nah mereka itu terus. Dan Pak Kapolda juga monitor di dashboard Lancang Kuning gitu. Dimonitoring juga ya Pak? Juga. Jika terjadi ada kebakaran atau hotspot, Pak Kapolda bisa langsung telepon ke Babin Kamtibmas yang terdekat. Langsung gitu. Ya Pak ya? Ya, bisa. Oke, luar biasa. Jadi, nah apakah ada nih Pak prestasi lainnya nih yang diraih oleh BPBD sendiri Pak? Ya tahun 2000 terakhir itu 2020 kemarin kita dapat penghargaan dari Bapak Menko Polhukam atas keberhasilan kita dalam rangka mengurangi dan menangani jangan sampai terjadi kabut asap. Dan juga Pak Gubernur juga dapat penghargaan dari Pak Menko Polhukam di tahun 2020. 2020 ya Pak ya. Berarti sudah banyak juga ya Pak ya penghargaan yang diterima oleh BPBD sendiri. Nah kalau untuk daerah yang terdekat kita nih Pak, apa sih Pak daerah yang hampir sama nih dengan Riau, mempunyai lahan gambut yang banyak, mungkin sering berkoordinasi atau sering saling sharing gitu Pak? Ya kita saat ini ya, saat ini yang luasan gambut dan sering terjadi kebakaran itu ada di Provinsi Jambi. Jambi, kemudian Jambi ya? Sumatera Selatan. Nah itu kita 3 Kalaksani sering berkoordinasi. Nah belakangan saya kembangkan lagi sesuai dengan Bapak Gubernur kita kan Sumatera ini sudah mengadakan perjanjian kerjasama. Iya, benar. Nah kami sudah menindaklanjuti kita BPBD Riau dengan BPBD Jambi sudah ada kerjasamanya. Sudah ada kerjasamanya. Terjadi bencana bukan hanya kebakaran hutan dan lahan, banjir maupun kita bisa sama-sama untuk menanggulanginya. Kemudian kita juga sudah menandatangani kerjasama dengan Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke, luar biasa. Sesuai dengan kondisi tren saat ini, Sumatera Barat yang tadinya tidak begitu banyak karhutla atau titik hotspot, ini belakangan ini sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak ya Pak ya? Mulai banyak. Nah sekarang kita tinggal proses penandatanganan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, sebentar lagi kita juga akan coba untuk perjanjian kerjasama dengan Provinsi Kepulauan Riau. Benar-benar. Nah kita jadi yang prioritas kita yang tetangga dulu. Nah, nanti mungkin bisa jadi ke Aceh, bisa jadi ke Lampung atau Bengkulu. Karena bencana ini tidak mengenal batas wilayah administratif. Benar. Gitu. Ya, kita selama sesama saudara kita wajib saling bantu-membantu. Seperti gempa kemarin di Pasaman dan Pasaman Barat, kita mengirimkan tim ke sana termasuk logistik, ikut juga bantuan. Ya Pak ya? Luar biasa. Nah berarti ada beberapa
daerah terdekat kita juga yang sama ya Pak ya dengan kita, bukan kita aja ya Pak ya yang paling kalau masyarakat kan Riau aja nih kayaknya yang asap enggak ya Pak ya. Enggak. Ada beberapa yang daerah paling juga. penting itu sekarang 3 provinsi. 3 provinsi. Sumatera Selatan, Jambi, Riau. Itu yang terbanyak ya Pak ya. Jadi kalau Riau pun tidak terbakar, kalau Jambi atau Sumatera Selatan terbakar ya bisa berkabut asap juga sampai ke Riau gitu. Benar. Nah, kalau untuk masyarakat yang apa ya bahasanya degil gitu ya Pak, udah disosialisasi tapi tetap aja membakar lahan. Nah, itu apanya seperti apa sih Pak? Hukumannya dan segala macamnya. Ya. Kalau untuk penegakan hukum kan memang itu menjadi tugasnya dari bapak-bapak kita di APH ya, artinya dari kepolisian dan kejaksaan. Benar. Nah, di dalam tim Satgas itu kita memang sudah ditunjuk ya, sudah ditunjuk siapa yang menjadi tim dari Satgas Penegakan Hukum. Oh, gitu. sudah ada juga ya Pak? Ya, kalau memang bandel ya mau gimana lagi, tentu harus ada sanksi karena dampak daripada perbuatan itu merugikan banyak orang, masyarakat, kemudian negara, kemudian image negara luar ke Indonesia juga akan jadi jelek ya Pak ya. Gitu. Nah, karena akan merusak nama negara kita sendiri juga ya Pak ya. Negara, gitu. Dari oknum-oknum ini ya Pak ya. Nah, mengutip juga nih Pak berita pada Juni 2023 ini Riau paling banyak semai garam demi TMC ya Pak ya. Nah, itu boleh dijelasin nggak Pak itu seperti apa kegiatannya? TMC ini untuk di Indonesia Riau yang pertama kali dan kita Riau, sudah ya, 3 kali TMC, 3 tahapan. Nah, baru berakhir tanggal 9 Juni kemarin. 9 Juni kemarin, berakhir yang tahap 3. Nah, kita lihat kondisi kalau memang ini masih dibutuhkan TMC, artinya teknologi modifikasi cuaca ya. Itu kan kita usulkan lagi ke pusat untuk dilakukan TMC. Nah, jadi TMC ini bukanlah untuk memadamkan api kalau terjadi kebakaran. Oh, bukan ya Pak ya? Bukan. Tapi bisa aja kalau pas kita TMC terjadi hujan di lokasi. Gitu. Namun kita lebih pada upaya bagaimana kan musim kering, kemarau ya. Bagaimana kita menyediakan stok air gitu. Stok air. Artinya kan dengan ada hujan, lahan gambut tuh bisa kita basahi, jadi tidak kering, kemudian embung-embung, kanal-kanal itu berisi air dengan sisa-sisa awan yang ada menjelang musim kemarau gitu. Jadi kita bersiap-siap dan kita juga ya menghemat air lah ya, artinya nanti kalau pas musim kemarau nanti kita takut kekurangan air gitu ya, Pak, ya. Jadi kan nanti kebakaran juga makin masif dia karena ya lahannya kering mudah sekali terbakar. Nah, maka itu kita butuhkan dilakukan TMC dan beberapa provinsi juga berkonsultasi ke kita seperti NTT kemarin kontak ke kami juga bagaimana untuk melakukan TMC gitu. Nah, itu kita kerjasama kita dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian dengan Lanut, dengan Auri, dan ada juga yang dibiayai oleh pihak swasta. Jadi bukan hanya dari BNPB, tapi juga ada dari pihak swasta, kemudian juga dari BRGM, Badan Restitusi Gambut dan Mangrove. Pendananya. Berarti banyak ya Pak ya berkolaborasi bukan dari BPBD sendiri aja ternyata ya Pak. Itu dilakukan berapa kali itu Pak biasanya Pak, dan berapa banyak itu bentuknya garam seperti apa? Mungkin masyarakat awam kurang mengerti ya Pak ya? Dia NaCl. Dan kita tidak sembarang tabur, tidak sembarang semai. Jadi kita lihat dulu di satelit potensi-potensi awan yang bisa disemai. Kalau tidak ada awannya ya nggak bisa disemai gitu. Jadi ya kita pada masa pelaksananya itu ya boleh dikatakan hampir setiap hari. Setiap hari? Hampir setiap Luar hari. Biasa. Sepanjang tidak ada gangguan cuaca dan ada awan yang kita bisa semai gitu. Jadi dikaji dulu, dirapatin dulu di posko. Jadi untuk di Riau ini kita sudah mengaktifkan 3 posko. 3 posko khusus untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Posko pertama ini adalah posko utamanya di BPBD ya, ini di ruangan kita ini sekarang. Iya, di kantor ini ya Pak ya. Kemudian ada posko Satgas Darat. Satgas Udara. Satgas Udara. Itu adanya di Lanut Rusmin Nuryadin. Nah, itu setiap hari mereka ada briefing tuh, pagi sore.
Tiap harinya ya Pak Setiap ya? hari. Jadi sebelum heli patroli diterbangkan mereka briefing dulu. Kemudian nanti pulang helinya mereka evaluasi. Nah, kemudian posko TMC. Nah, itu berada di Lanut juga. Dan posko tim darat itu di kabupaten kota juga. Kabupaten kota juga. Kabupaten kota membentuk, kemudian apabila terjadi kebakaran di lokasi, kita bikin posko lapangan. Pakai tenda, kita bikin posko lapangan. Jadi untuk memudahkan koordinasi dan bagaimana strategi untuk penanganannya. Oke, berarti poskonya aja udah banyak ya Pak ya? Nggak di satu tempat aja, ternyata ada beberapa tempat gitu. Jadi lebih siaga gitu ya Pak ya? Kita juga gini, sebagai tambahan informasi, kita juga mendorong di desa-desa yang rawan kebakaran, yang biasa langganan setiap tahun, camat ataupun kepala desanya bentuk juga lah posko di sana, supaya untuk kesiapsiagaan. Jadi begitu terjadi kebakaran, penanganan pertamanya kan memang masyarakat atau relawan di desa itu terdekat gitu. Kita dari Pekanbaru ini kan butuh waktu mau menyampaikan jauh ya Pak ya? Ke sana gitu. Makanya kita mendorong, menyarankan bagaimana bapak-bapak kepala desa maupun relawan kita, relawan MPA ya yang berada di kecamatan maupun di desa juga membentuk posko, mengaktifkan poskonya. Ya. Ini mungkin ada juga yang nonton ya Pak ya, kepala desa ini menghimbau ya dari Bapak Kalaksa sendiri, terutama di desa-desanya yang rawan dengan kebakaran. Biasanya desa mana tuh Pak yang paling rawan Pak? Ya kalau data kita dari 12 kabupaten kota itu ada sekitar 159 desa tersebar. Tersebar di juga ya Pak ya? Ya, awalnya malah lebih 300-an lebih ya Pak ya? Sekarang udah berkurang ya? Udah berkurang gitu. Jadi lebih. Itu akibat kesigapan bapak-bapak kades kita juga. Iya, luar biasa ya Pak ya? Artinya kan prinsipnya yang punya rumah kita, tentu yang jaganya itu harus kita sendiri, yang punya rumah, ya, Pak ya? bukan tetangga gitu atau orang lain. Gitu. Benar banget. Nah itu dia. Oke, berarti itu untuk ya kepala desa ya Pak lebih aware lagi membuat posko juga ya Pak ya? Ya, dikontrol juga masyarakatnya yang buka lahan. Gitu, ya. Dan dibantu nantinya sama pemerintah gitu ya Pak ya? Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ada berapa banyak sih Pak helikopter siaga Karhutla Riau sendiri Pak? Ini miniaturnya udah ada ya Pak ya? Yang besarnya susah ya Pak kalau kita bawa ke sini nggak muat ya Pak? Nggak muat. Ini miniaturnya aja nih. Ya, kita di Riau untuk patroli kita ada 3 heli. Tiga heli, ya, Pak, ya? 2 dari bantuan dari BNPB dan 1 dari Kementerian LHK. Kemudian untuk waterbombingnya juga kita ada 3 juga. Itu 3-tiganya dari BNPB. Ya kita lihat situasi dan kondisi, bisa dikurangi atau bisa kita tambah lagi. Rencananya ada 8. 6 sampai 8 rencananya. Cuman kita lihat perkembangan. Kalau memang dengan 3 aja udah cukup, ngapain tambah lagi? Iya, besok udah cukup ya Pak? Ya, atau kalau memang kurang kejadian Karhutla, ya kita kuranginya ya 2 aja cukup gitu. Berapa banyak yang dibutuhkan aja ya Pak ya? Ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan nggak mubazir ya Pak ya? Nah, ada juga nih berita nih Pak pada Mei ya 2023 ini waterbombing dikerahkan atasi Karhutla di Pasir Limau. Kapas. Ya, Rohil. Nah, itu kemarin bagaimana Pak penanggulangannya dan penanganannya lebih tepatnya ya Pak ya? Ya, Pasir Limau Kapas ini berada di ujung Rokan Hilir. Perbatasan dengan Sumatera Utara. Jadi sebelahnya sudah Sumatera sumur Utara. Ya Pak ya? Nah, situasi di lapangan itu aksesnya nggak bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4. Yang bisa cuma hanya kendaraan roda 2. Itu pun harus melalui jembatan yang satu keping papan itu gitu. Sampai ada kemarin Sirotol Mustaqim lah ya Pak. Iya, Sirotol Mustaqim. Sampai ada aja kemarin video teman-teman kita di lapangan tuh yang motornya yang jatuh ke kanal gitu. Nah, itu kemudian di TKP-nya, di lokasinya itu kering dan sumber airnya sedikit. Sumber airnya pun sedikit. Nah, untuk itu kita bantu dengan waterbombing dan kita waterbombingnya pakai air laut. Pakai air laut gitu. Karena nggak ada sumber air di dekat situ kecuali laut, karena dia berada di pinggir laut dekat Panipahan sana. Diambil dari sana ya Pak? Ya, jadi selain itu kita juga coba kawan-kawan di kabupaten mengerahkan alat berat untuk memblokir jangan sampai apinya meluas. Selain di waterbombing, pemadaman dari darat,
kemudian diblokir juga dengan menggunakan alat berat. Alat berat. Jadi semua upaya atau semua sumber daya kita kerahkan supaya jangan karhutla ini meluas, karena kalau sudah meluas karakter gambut ini dia akan sulit dipadamkan. Iya, karena dia cepat merambat ya Pak ya. Nah itu berapa sih Pak perkiraan luasnya kemarin itu Pak? Dan berapa lama tuh Pak? Langsung mati kah Pak? Enggak langsung mati, dia butuh proses. Biasanya kalau udah gambut ini enggak sama seperti di tanah mineral. Biasa, ya, tanah benar, mineral bisa kali ya, bisa 5-6 kali waterbombing itu sudah padam. Tapi kalau di gambut ini memang mau berkali-kali. Saya pikir kemarin kalau nggak perkiraan saya sekitar 2 minggu, seminggu lah. Seminggu baru bisa kita padamkan. Sampai habis gitu ya? Iya. Okay. Tapi berikutnya masih tetap kawan-kawan di darat, tim darat tetap melakukan pendinginan namanya. Jadi masih ada asap-asap, tumbul-tumbul itu mereka padamkan. Gitu. Nah itu dekat sama kawasan masyarakat atau agak jauh tuh Pak? Ada yang terdampak? Kalau desanya sih agak jauh juga lah, sekitar beberapa kilo. Namun kalau asapnya udah mengarah ke desa ya pasti berkabut. Gitu. Untungnya ya asapnya mengarah ke arah laut. Ke arah laut ke ya? arah anginnya berembus ke arahnya ke laut. Jadi nggak ke arah desa. Cuman kan di pinggir pantai ini kan ada berapa kali perubahan arah angin. Arah angin, benar. Ya, bolak-balik deh. Bolak-balik gitu. Ya mungkin kalau malam anginnya dari laut kan ke darat. Benar-benar. Jadi bisa aja. Cuman kita masyarakat mungkin nggak sadar juga gitu karena malam udah tidur gitu. Tapi nggak ada korban atau apa segala macam ya Pak? Aman cepat ya Pak ya? Bisa kita tangani. Luar biasa. Nah juga ada di Mei juga nih ya Pak ya? Di Bengkalis Pak. Pulau Rupat. Desa Dungun. Iya, Pulau Rupat. Ya, nah itu penanganannya kemana Pak? Nah itu kolaborasi itu yang agak sulit kita padamkan kemarin itu, karena setelah kita padamkan kita pulang, besoknya kebakar lagi karena memang gambutnya dalam. Oke, lebih dalam ya Pak ya? Lebih dalam, jadi memang harus berulang-ulang kali kita melakukan pemadaman, baik itu melalui darat maupun melalui udara gitu. Nah alhamdulillah udah padam. Udah padam ya Pak ya? Nah, kita tadi sudah membahas banyak mengenai Kahutla sendiri ya Pak ya. Mungkin kalau boleh tahu nih masyarakat juga mau tahu. Nah, selain Kahutla sendiri yang paling sering ya Pak ya terjadi di Riau. Nah, apakah ada bencana lainnya nih Pak yang ditanggulangi juga oleh BPBD sendiri Pak? Yang paling jelas setelah Kahutla itu banjir. Banjir ya? Banjir. Yang setiap tahun terutama di daerah-daerah yang kita punya 4 sungai besar, Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kampar dan Sungai Indagiri. Nah itu udah rawan banjir. Iya, udah biasa. Nah, kalau udah rawan banjir, otomatis nanti rawan abrasi. Abrasi. Benar. Ya biasanya kalau musim-musim hujan ya kita sudah siap-siap siaga banjir. Gitu. Jadi kalau untuk di Riau nih kita setahun itu biasanya 2 kali Pak Gubernur itu menetapkan status 2 kali ya Pak ya? Siaga Kahutla dan siaga banjir. Banjir, oke. Kalau untuk banjir sendiri Pak, apakah potensi masih sama setiap tahunnya atau ada pengurangannya Pak? Mengingat kalau itu memang sungainya ya sungai kita yang besar juga gitu. Iya, kalau potensi banjir nih justru makin tahun itu makin malah meningkat. Meningkat ya Pak? Meningkat. Ya? Okay. Karena apa? Karena hulunya sungai kita ini berada di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Oke. Nah, kondisinya di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara itu sekarang lagi ada pembukaan lahan juga. Benar. Nah, jadi kalau hutannya sudah habis, jadi kan tidak bisa menahan air. Nah ini kejadian kemarin di Rokan Hulu, banjir bandang, air dengan kayu-kayunya, sampai kan ada korban kan kemarin yang meninggal waktu mereka menyeberang sungai pakai perahu kecil. Benar. Akhirnya karam, ya ada meninggal beberapa orang kemarin. Jadi ya bencana hidrometeorologi banjir ini ya itu kan tergantung curah hujan ya. Kalau curah hujan yang cukup tinggi di daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara bisa menyebabkan banjir. Banjir, ya. Berarti nggak mesti melulu dari masyarakat ya Pak, kayak mungkin membuang sampah atau limbah dan segala macam, ada memang dari ininya ya Pak ya. Dari curah hujan, kemudian fenomena alam juga gitu, banjir rob. Kita kan berada di pinggir laut. Benar. Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Indragiri Hilir, Meranti, ya kan. Nah,
Sampai kan tahun kemarin itu rumah dinas bupati inilah ya terendam. Terendam, banjir, iya. Nggak mandang ini ya Pak ya? Ya, nggak mandang. Terendam juga ya Pak ya? Terendam juga gitu. Memang luar biasa ya. Itu mungkin agak pengaruh global warming ya, mencairnya es di kutub gitu. Kemudian ya mungkin juga ada penurunan tanah, permukaan air makin tinggi. Kalau gambut ini kan karakternya kalau udah rusak dia kan akan turun. Benar, lebih turun lagi ya Pak ya, makin turun. Ya. Oke, berarti kemudian ada juga ya masalah lingkungan ya, artinya yang dulunya anak sungai sekarang didam atau ditimbun, ya kan dijadikan entah perumahan atau dijadikan apa, sehingga airnya mau mengalir kemana lagi gitu. Begitu air pasang, kemudian hujan turun, udah ketemulah dia gitu, sehingga akhirnya pemukiman masyarakat juga terendam. Bertambah volumenya ya. Benar. Nah kalau untuk banjir sini nih Pak, apakah ada sosialisasi khusus juga nih dari BPBD sendiri Pak untuk masyarakat? Ya biasanya kita mengirimkan surat Pak melalui tanda tangan Pak Gubernur, kita ajukan ke Pak Gubernur mengirim surat ke Bupati Wali Kota untuk peringatan dini. Peringatan dini. Berdasarkan dari analisa dari BMKG. Jadi biasanya kita kerjasama dengan BMKG, Bang Roge mengingatkan bahwa ini akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Nah itu mengirimkan ke Pak Gubernur dan ke kita, dan kita bikin surat edaran. Sambil kita juga melakukan sosialisasi berupa pamflet gitu, selebaran gitu, himbauan juga. Ya udah banyak lah Pak yang dilakukan oleh BPBD sendiri ya Pak ya, melalui surat edaran dan juga pamflet, mungkin baliho juga banyak ya Pak ya, mengenai banjir sendiri. Nah kita udah membahas banyak tadi, apa ada yang mau disampaikan nih Pak? Harapan kita karena kondisi kemarau cukup kering ya tahun ini, kita menghimbau kepada masyarakat lah ya, terutama yang beraktivitas dengan api, kalau bisa tolonglah jangan membuka lahannya dengan cara membakar, karena dampaknya bukan hanya dirasakan mereka sendiri, seluruh masyarakat kita merasakan dan sampai dengan negara luar gitu. Nah, jadi kita menghimbau tolonglah bantu kami, karena masalah kebakaran, masalah bencana bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Benar. Ini tanggung jawab kita bersama, termasuk masyarakat juga. Semuanya gitu. Semuanya, dunia usaha, media, massa, kemudian akademisi juga. Ya kita juga berharap kepada adik-adik kita mahasiswa ya, kalau melakukan KKN, praktik di lapangan juga tolong disosialisasikan. Benar, sekalian ya Pak ya. Sekalian gitu. Sampai diberilah edukasi kepada masyarakat. Nah, jadi itu ada program kami namanya KKN tematik. Oh, ada KKN jadi ada tematik. kerjasama kita dengan beberapa perguruan tinggi untuk adik-adik mahasiswa kalau ke lapangan sekaligus untuk itu. Untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya. Guna membantu juga ya Pak ya. Bantu juga. Sosialisasi dari BPBD sendiri. Kemudian mungkin kalau mahasiswa tuh lebih apa ya, pendekatannya ke masyarakat mungkin lebih ini. Kita kan enak dulu ya Pak ya? Begini, orang tua kita dulu kalau kita sudah jadi mahasiswa, itu kata-kata didengar. Benar. Karena orang tua kita menganggap kita udah mahasiswa ini berarti orang pintar. Ya, pintar nih. Gitu. Di masyarakat juga begitu. Kalau yang datang mahasiswa, ini orang pintar. Jadi lebih didengar daripada yang bukan mahasiswa. Nah itu filosofinya seperti itu, kira-kira lah ya gitu. Karena adik-adik mahasiswa dianggap orang pintar, jadi bisa sampai ke jenjang mahasiswa. Iya, karena lebih apa lah ya, lebih enak mungkin komunikasinya kalau sama pemerintah mungkin lebih agak segan, apa gimana gitu ya Pak ya. Nah itu himbauan juga ya untuk para mahasiswa yang KKN ya Pak ya. Iya, himbauan untuk karena udah ada juga dari BPBD sendiri tadi ya Pak ya. Nah kalau untuk tadi udah harapan untuk masyarakat, untuk mahasiswa, kalau untuk pemerintah sendiri nih Pak, apakah ada harapan juga nih Pak? Ya kita dalam rangka upaya ini kan kita provinsinya sifatnya koordinator. Dan supporting. Tentu yang lini terdepannya adalah teman-teman kita di kabupaten kota. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tingkatkan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi. Kemudian apabila terjadi kebakaran, padamkan selagi kecil, jangan sampai membesar. Di sisi lain juga sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, ya minta ke kabupaten kota itu menstandbykan semua sumber daya, baik itu personil, sarana prasarana, terakhir juga anggaran. Ya, yang pasti ya Pak ya? Ya, yang pasti. Jadi dari APBD-nya masing-masing juga disiapkan, standbykan. Ya kita provinsi siap membantu, mensupport
teman-teman di kabupaten kota. Karena lini terdepan pasti mereka. Ya. Begitu. Itu aja ya Pak ya. Ya. Oke. Nah karena waktu yang batasi kita nih ya Pak ya, kita tadi sudah membahas mengenai Kahutla sendiri, kemudian apa aja sih bidang-bidang yang ada di BPBD sendiri, dan ternyata juga selain Kahutla ada beberapa bencana lainnya seperti banjir dan lain-lain ya Pak ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya, dan kebakaran hutan dan lahan kita juga berkurang, banjir kita juga berkurang ya Pak ya. Amin. Nah terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Edi Afrizal SMH selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu dan wawasan baru nih untuk Sobat Diskominfotik sekalian. Nah saksikan terus talk show Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Mardayahya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.